Om Swastiastu. Sebelum memulai dan mendalami materi mengenai ajaran Tantra, Yantra, dan Mantra, mari kita awali dengan Saraswati Puja terlebih dahulu. Om Saraswati Namastubhyam Warade Kamarupini Widyarambam Karishyami Sidir Bhavantu Me Sadam. Perkenalkan, nama saya Ayu Resti Melinda, nomor absen 2, ajaran Tantra, Yantra, dan Mantra. Dalam ajaran ini, adapun bagian-bagian pelaksanaan di dalam kehidupan umat Hindu, yaitu pelaksanaan puja bakti kepada Brahman, Tantra, Yantra, dan Mantra. Pelaksanaan puja bakti kepada Brahman. Umat Hindu diberikan kebebasan untuk dapat mewujudkan serada tersebut. Secara umum, bentuk bakti umat Hindu dapat dilakukan dengan melibatkan aspek yantra, tantra, mantra, yajna, dan yoga. Yantra adalah alat atau simbol-simbol keagamaan yang diyakini mempunyai kekuatan spiritual untuk meningkatkan kesucian. Tantra adalah kekuatan suci dalam diri yang dibangkitkan dengan cara-cara yang terdapat dalam kitab suci. Mantra adalah doa-doa yang harus diucapkan oleh umat kebanyakan, pinandita, pandita sesuai dengan kewenangan dan tingkatannya. Ketiga aspek itu dilakukan secara terpadu dengan ketulus ikhlasan, sehingga membangun satu aktivitas yang disebut dengan yatnya. Yatnya yaitu persembahan yang tulus ikhlas atas dasar kesadaran untuk dipersembahkan, sehingga dapat meningkatkan kesucian. Dan yoga adalah mengendalikan gelombang-gelombang pikiran dalam alam pikiran untuk dapat berhubungan dengan Tuhan, yang dapat dilakukan dengan Astanga Yoga yang terdiri dari yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, dan samadhi. Nama saya Igede Madewa Yustiawan, absen 6 dari kelas 12 MIPA 1. Hari ini saya akan mempresentasikan bagian saya dari kelompok A, dari tim ahli A, yaitu Tantra. Kata Tantra berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki makna memperluas. Tantra sendiri memiliki arti salah satu dari sekian banyak konsep pemujaan kepada Ida Hyang Widi-Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa, di mana manusia kagum pada sifat-sifat kemahakuasaannya sehingga memiliki keinginan untuk mendapatkan kesaktian dari Tantra. Perkenalkan, nama saya Gusti Bagus Agung Kasumayana, absen 9, 12 MIPA 1. Saya akan mempresentasikan Dharma Jati. Dharma Jati merupakan ciri-ciri istikisme adalah sebagai berikut. Mistikisme adalah persoalan praktik. 2. Secara keseluruhan, mistikisme adalah aktivitas spiritual. 3. Mistikisme menghasilkan pengalaman psikologis yang nyata. Dan 4. Mistikisme sejati tidak mementingkan diri sendiri. Perkenalkan, nama saya Kadara Sastrani, nomor absen 20 dari kelas 12 MIPA 1. Langsung saja, Subramonisya Smawi, Sadguru Uwiwaya 1997, mengatakan bahwa Tantra adalah bagian dari Cakitiisme, yaitu pemujaan kepada Ibu Semesta. Dalam proses pemujaannya, para pemuja atau cakta tersebut menggunakan mantra, yantra, tantra, yoga, dan puja serta melibatkan kekuatan alam semesta dan membangkitkan kekuatan kundalini. Disebut Cakitiisme karena yang dijadikan objek persembahannya adalah Cakti. Cakti diilustrasikan sebagai Dewi, sumber kekuatan atau tenaga. Cakti is the symbol of Bala or strength. Cakti adalah simbol dari bala atau kekuatan. Pada sisi lain, Cakti juga disamakan dengan energi atau kala. The Sakti or energy is also regarded as kala or time.
Dasgupta 1995. Selanjutnya ada 7 pusat-pusat batin atau Psychic Center. Yang pertama adalah Muladhara Cakra, yaitu berada di dasar tulang belakang, mempunyai 4 daun bunga dan mengendalikan bau. Yang kedua ada Swasthitahana Cakra, yaitu berada di dasar kelamin, mempunyai 6 bunga dan berfungsi untuk mengendalikan rasa. Yang ketiga ada Manipura Cakra, yaitu berada di seberang pusat, memiliki 10 daun bunga dan untuk mengendalikan pandangan. Yang keempat ada Anahata Cakra, yaitu sejajar dengan hati, memiliki 12 daun bunga dan mengendalikan sentuhan. Selanjutnya ada Wisuda Cakra, berada di jakun kerongkongan, memiliki 16 daun bunga dan berfungsi untuk mengendalikan pendengaran. Yang keenam ada Ajna Cakra, berada di antara alis, memiliki 2 daun bunga dan untuk mengendalikan pikiran. Yang terakhir ada Sahasrara Cakra, yaitu berada di titik paling atas kepala dan memiliki 1000 daun bunga. Perkenalkan, nama saya Kademi Raryani, absen 22 dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi mengenai yantra. Kata yantra ini memiliki arti mengikat, menyimpulkan sebuah peralatan, instrumen, mesin maupun sebuah jimat, di mana pada umumnya yantra ini memiliki arti sebagai alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu. Nah, pada pemujaan yantra ini digunakan sebagai alat, sebagai sarana tempat pemusatan pikiran. Nah, yantra ini merupakan aspek dalam yang dari bentuk penciptaan, di mana sifat manusia dan binatang ini sama halnya seperti para dewata yang diekspresikan melalui yantra. Yantra didefinisikan juga sebagai garis-garis lurus, lengkung yang dipadukan, di mana garis-garis lurus dan lengkung ini merupakan basis dari energi alam semesta yang merupakan perwujudan dari dewata. Selain itu, yantra juga didefinisikan sebagai suatu lukisan geometri dari tipe tertentu yang memiliki makna yang beragam dan memiliki bentuk yang berbeda-beda, sehingga setiap bentuknya memiliki struktur dan komposisi yang berbeda setiap dewanya. Yantra merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang dalam melakukan sebuah pemujaan atau persembahan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yantra ini dilihat dari struktur memiliki bentuk yang beragam serta disusun sesuai dengan si penggunanya. Hal ini senada dengan yang dikatakan di Kamus Jawa Kuno oleh Elmardi Warsito, di mana yantra ini dikatakan berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti sarana untuk memuja dewa, sedangkan hal ini agak berbeda dengan Kamus Sanskerta Indonesia yang menjelaskan yantra ini diartikan sebagai harta kekayaan, bantuan, alat perlengkapan, dan lain-lain. Nah, yantra ini merupakan kebutuhan dasar untuk menggambarkan semua simbol-simbol, semua wujud suci, altar, pura, dan mudra. Nah, yantra ini dipergunakan dalam upacara pemujaan, di mana para dewata dihadirkan dengan menggambar melalui yantra dan dipanggil melalui nama yang gaib. Yantra ini dapat diekspresikan ke dalam aspek internal dari setiap bentuk ciptaan. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, sifat alami manusia dan binatang-binatang ini sama halnya seperti dewa-dewa yang dapat diekspresikan melalui yantra. Perkenalkan, nama saya Nika Demi Permatasari, nomor absen 24. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi mengenai yantra. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa yantra dapat digambarkan berupa diagram-diagram yang kemudian dilukiskan atau dipahat dalam logam dan disucikan selayaknya pratima atau arca, sehingga dapat digunakan dalam proses upacara pemujaan atau upacara-upacara tertentu. Dalam Ensiklopedia Hindu menyatakan bahwa yantra dapat berwujud banten ataupun alat-alat yang digunakan dalam proses upacara. Sehingga yantra adalah alat-alat yang digunakan dalam proses upacara oleh orang-orang yang telah disucikan, seperti salah satunya adalah pandita.
Yantra di sini digunakan untuk menyimbolkan hal-hal yang bersifat suci, seperti arca, pura, altar, dan lain sebagainya. Setiap yantra memiliki simbol-simbol yang berbeda. Setiap titik, garis, garis lurus, lingkaran, segitiga memiliki makna yang berbeda. Hal ini hampir sama dengan mantra. Mantra yang berbeda digunakan dalam proses upacara yang berbeda. Hubungan antara yantra, mantra, dan dewata dinyatakan melalui kalimat berikut. Yantra adalah badan, mantra adalah jiwa, dan dewata adalah atma yang menghidupkannya. Perbedaan antara yantra dengan dewata dapat diwujudkan seperti roh dengan badannya. Di dunia ini tak terhitung jumlah yantra, karena setiap yantra memiliki simbol-simbol yang berbeda. Setiap daun adalah yantra, setiap bunga adalah yantra yang melalui wujud, bentuk, dan bau atau harum akan mengajarkan manusia tentang proses penciptaan alam semesta ini. Sekianlah yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nima Desini Pramesya Dewi, absen 29. Yantra umumnya berarti alat untuk melaksanakan suatu guna untuk mencapai tujuan, di mana pemujaan yantra adalah sarana atau tempat untuk memusatkan pikiran. Dalam yogi tantra dikatakan bahwa dewi harus dipuja di dalam pratima, mandala, atau yantra. Pada tingkat tertentu, kemajuan spiritual sadaka diperkenankan untuk memusatkan baktinya melalui yantra. Sada yogi di dalam proses pemujaan internal yang dilakukan melalui pemujaan yantra merupakan perlambang dari Brahma Vijanana. Sebagaimana juga halnya, mantra adalah lambang dari perwujudan dewata, di mana dinamakan yantra karena sarana itu juga mencegah untuk timbulnya niyantra atau hawa nafsu, kemarahan, dan kekeruhan lainnya dari jiwa, dan mencegah penderitaan yang diakibatkan oleh kekeruhan jiwa tersebut. Yantra biasanya berbentuk diagram, dilukis atau dipahat di atas logam, kertas, atau benda-benda lainnya dan disucikan seperti menyucikan pratima. Kemudian dilakukan pemujaan melalui sarana yantra tersebut, seperti pemujaan melalui pratima, arca, dan sebagainya. Mantra yang berbeda juga digunakan untuk pemujaan yang berbeda pula. Demikian juga halnya dengan penggunaan yantra. Terdapat berbagai jenis dari lukisan di dalam yantra, tergantung dari tujuan pemujaan tersebut, sehingga dalam waktu yang singkat, mantra yantra sebagai simbol sesuatu yang dikarenakan oleh setiap pemakainya dapat dirasakan juga hasilnya. Nama saya Niputua Yuwantari, absen 33. Mantra. Kata mantra berasal dari bahasa Sanskerta. Dari kata man artinya pikiran dan tra artinya menyeberangkan. Jadi, mantra adalah media untuk menyeberangkan pikiran dari yang tidak suci atau tidak benar menjadi semakin suci atau semakin benar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan, mantra adalah merupakan susunan kata yang berunsur puisi seperti ritme dan irama yang dianggap mengandung kekuatan gaib, biasanya diucapkan oleh dukun atau pawangnya untuk menandingi kekuatan gaib yang lainnya. Nama saya Pandi Bagus Pramudia Anantawijaya dari kelas 12 IPA 1 dan absen agama 34. Pada umumnya, umat Hindu di seluruh dunia mengenal Gayatri Mantram. Mantra-mantra Subhasita adalah doa yang memberikan kebahagiaan. Yang kedua, Mahatunjaya adalah doa yang memberikan kesembuhan. Dan yang ketiga, Sajipata adalah doa yang memberikan ketenangan dan kedamaian. Dan mantra pada umumnya adalah
untuk menyebutkan syair-syair dari wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa atau yang disebut dengan Sruti. Pengertian ini termasuk mantra adalah seluruh syair. Yang pertama ada Samhita yang isinya Rigveda, Yajurveda, Atharvaveda, dan Samaveda. Yang kedua ada Aranyaka yang isinya Brihadaranyaka dan Taittiriya. Yang ketiga ada Brahmana yang isinya Satapatha dan Gopatha. Dan yang terakhir ada Upanishad yang isinya Chandogya, Isa, dan Kena, dan lain-lain. Saya Dominika Ifundikita Maheswari, nomor absen 37. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari tim kami, yaitu yantra dan mantra adalah ajaran-ajaran tantra yang diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupannya guna memuja kebesaran Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, pelebur, dan semua yang ada. Tantra adalah kekuatan suci dalam diri yang dibangkitkan dengan cara-cara yang ditetapkan dalam kitab suci. Yantra adalah alat atau simbol-simbol keagamaan yang diyakini memiliki kekuatan spiritual untuk membangkitkan kesucian. Ajaran yantra dapat berupa banten dan sastra. Dan yang terakhir adalah mantra. Mantra adalah doa-doa yang diucapkan oleh umat yang biasanya dilakukan oleh panindita dan pandita sesuai kewenangan dan tingkatannya. Sekian presentasi dari tim kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.